Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Mariska Setianingsih dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mia Dwi Safitri. Kami dari kelas 12 Farmasi 2, kelompok 11 ingin mempersembahkan sebuah penyuluhan yang bertemakan swamedikasi. Nah, jadi kira-kira teman-teman tahu atau tidak apa itu sih swamedikasi? Jadi, swamedikasi menurut World Health Organization adalah sebagai upaya untuk menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi, ataupun penggunaan obat untuk diri sendiri tanpa harus konsultasi dengan petugas kesehatan. Terus, kapan sih swamedikasi boleh dilakukan? Swamedikasi boleh dilakukan hanya untuk penyakit yang ringan, umum, dan tidak akut. Selain untuk pengobatan diri sendiri atau swamedikasi, di zaman era sekarang juga sudah terkenal dengan self-care. Nah, jika Anda sakit, apa yang akan Anda lakukan untuk melakukan swamedikasi atau melakukan pengobatan sendiri? Hanya dilakukan untuk mengobati penyakit ringan dengan ketentuan yang pertama, harus minum obat bebas atau bebas terbatas. Kemudian untuk yang kedua, Anda harus membeli obat di apotek atau toko obat berizin. Kemudian untuk yang ketiga, Anda harus memperhatikan petunjuknya. Kemudian untuk yang keempat, Anda harus memperhatikan dosisnya. Dan untuk yang terakhir, yaitu Anda jika sakitnya belum sembuh, segera konsultasikan ke dokter. Jadi, setelah kalian mengetahui apa itu swamedikasi dan kapan swamedikasi boleh dilakukan, saya juga akan memberitahu Anda penyakit apa saja sih yang boleh diswamedikasi. Jadi, penyakit yang boleh diswamedikasi antara lain alergi, anemia, batuk, biang keringat, demam, kemudian ada jerawat, insomnia, muntah, diare, dan lain hal. Adapun kerugian swamedikasi apabila penata laksanaan tidak rasional, yaitu dapat menimbulkan kerugian seperti kesalahan pengobatan dikarenakan ketidaktepatan diagnosis sendiri, penggunaan obat yang tidak sesuai informasi, pemborosan waktu dan biaya apabila swamedikasi tidak rasional. Keterangan apa saja yang harus ditanyakan saat swamedikasi? Yaitu ada 5O. 1. Obat ini apa nama dan kandungannya. 2. Obat ini apa khasiatnya. 3. Obat ini berapa dosisnya. 4. Obat ini bagaimana menggunakannya. 5. Obat ini apa efek sampingnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi swamedikasi, yaitu sosial ekonomi, gaya hidup, kemudahan untuk memperoleh produk obat, faktor kesehatan lingkungan, dan ketersediaan produk. Dampak positif swamedikasi antara lain pencegahan maupun pengobatan yang dilakukan lebih dini dan biaya yang lebih terjangkau dan cepat. Adapun kerugian swamedikasi apabila penata laksanaan tidak rasional, yaitu dapat menimbulkan kerugian seperti kesalahan pengobatan karena ketidaktepatan diagnosis sendiri, penggunaan obat yang tidak sesuai informasi, pemborosan waktu dan biaya apabila swamedikasi tidak rasional. Sekian persembahan dari kami. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena menjaga kesehatan itu sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.